Halo, selamat datang kembali di channel Gadget Gisna, yang dimana sudah 1 tahun lebih kita tidak mengupload video sejak video komparasi Pixel 3 versus Realme 8 diupload. Dan setelah 1 tahun berlalu, kita akan kembali membahas gadget yang sudah dirilis 6 tahun yang lalu. Dan tanpa berbasa-basi lagi, ini dia review iPhone X di tahun 2023. iPhone yang saya dapatkan kali ini adalah iPhone X dengan penyimpanan 64GB dan saya mendapatkan smartphone ini di online shop atau Facebook sekarang sudah menyentuh di harga 3 jutaan, bahkan ada yang jual di bawah harga tersebut. Dan untuk pengalaman saya menggunakan smartphone ini selama 2 bulan, ada beberapa kelebihan sekaligus kekurangan jika kalian membeli smartphone ini di tahun 2023. Misalkan saja dari segi layar yang digunakan, iPhone X ini sudah menggunakan panel OLED HDR dengan resolusi Full HD Plus dan sudah menggunakan layar dengan model Pony Full Screen. Jika kita bandingkan secara spek, bahkan layar di iPhone X ini lebih bagus jika dibandingkan dengan layar yang digunakan oleh iPhone XR ataupun iPhone 11 yang dimana masih menggunakan panel IPS dengan resolusi HD saja. Tentunya untuk penggunaan sehari-hari seperti sosial media atau menonton video YouTube, smartphone ini masih sangat nyaman digunakan. Dari segi desain dan build quality, smartphone ini terasa sangat solid dengan frame stainless steel dan depan belakang sudah menggunakan material kaca glossy. Untuk desain depan, saya rasa smartphone ini masih belum ketinggalan zaman dengan smartphone terbaru karena sudah menggunakan layar full screen dengan poni yang cukup lebar jika kita bandingkan dengan iPhone 13 atau smartphone Android yang sudah menggunakan punch hole. Namun jika kita lihat bagian belakang di iPhone X ini masih belum menggunakan kamera boba atau logo di tengah seperti iPhone 11 yang lebih baru. Feels ketika digenggam terasa compact dan dapat digunakan dengan satu tangan. Karena masih menggunakan layar 5,8 inci yang dimana bagi saya yang menyukai HP compact ini menjadi salah satu kelebihan di iPhone X ini jika kita bandingkan dengan smartphone Android yang sekarang yang rata-rata ukurannya sudah 6,5 inci ke atas. Kembali lagi ke bagian belakang iPhone X, smartphone ini memiliki dua kamera belakang dengan kamera wide beresolusi 12MP f1.8 dan kamera telefoto 12MP f2.4. Di kondisi yang cukup cahaya, hasil foto dari iPhone X ini masih sangat bagus dengan dynamic range yang luas, warna natural khas iPhone, dan detail yang sangat baik. Dan beginilah hasil low light dari iPhone X jika dibandingkan dengan Pixel 3 tanpa night mode. Kelebihan dari iPhone X ini yang tidak lain dan tidak bukan ada di rekaman videonya yang sudah bisa merekam di resolusi 4K di 60fps dengan stabilisasi yang cukup baik. Dan untuk keperluan update story Instagram, iPhone ini sudah cukup baik dan tidak patah-patah. Dan untuk kamera depan, iPhone X ini memiliki kamera depan dengan resolusi 7MP f2.2 dan dapat merekam Full HD di 30fps dengan stabilisasi yang cukup baik juga di kamera depannya. Oke guys, ini dia hasil perekaman video kamera depan dari iPhone X di resolusi HD 30fps. Selanjutnya untuk bagian performa, iPhone X ini masih sama seperti iPhone 8 series, yaitu menggunakan chipset Apple A11 Bionic dengan RAM sebesar 3GB. Untuk penggunaan ringan dan multitasking, smartphone ini dapat pindah-pindah aplikasi secara satset aplikasi ke aplikasi lainnya. Berbeda untuk keperluan gaming, kita coba tes game berat seperti Genshin Impact dengan settingan default dapat dijalankan dengan cukup baik.
Namun sebagai catatan, setelah dijalankan sekitar 30 menit, smartphone ini terasa cukup panas di tangan yang membuat performa dari smartphone ini menurun dan menjadi kurang playable saat dimainkan. Saran saya jika kalian ingin menggunakan smartphone ini untuk gaming berat, coba turunkan saja settingannya dari settingan default, atau kalian dapat membeli fan cooler terpisah yang ada di toko online sehingga suhunya tidak terlalu panas dan dapat meminimalisir frame drop yang ada ketika bermain game. Dari segi baterai, unit yang kita review ini memiliki baterai health di 81%. Jika dibandingkan dengan smartphone sekarang yang rata-rata memiliki baterai di atas 4000 mAh, iPhone X ini memiliki baterai berkapasitas 2716 mAh dan kecepatan pengisian di 15 Watt. Untuk penggunaan sehari-hari tanpa bermain game, smartphone ini dapat bertahan dari pagi sampai jam 6 sore dengan screen on time di 3,5 jam saja. Untuk bermain Genshin Impact selama 15 menit dan dengan brightness sekitar 50%-an, iPhone X ini memakan baterai sebanyak 10%. Dan untuk penggunaan YouTube selama 1 jam, iPhone X ini memakan baterai sebanyak 15%. Menurut saya, untuk menjadi daily driver, saya rasa baterai dari iPhone X ini kurang dapat diandalkan untuk penggunaan seharian. Dan terakhir dari segi software update, sayangnya smartphone ini tidak akan mendapatkan software update terbaru ke iOS 17. Untuk update terakhir yang didapatkan iPhone X per video ini dibuat, yaitu di iOS 16.6 untuk update terbarunya. Tapi, walaupun dengan tidak adanya update software ke iOS 17, smartphone ini masih dapat digunakan dengan sangat baik. Dan juga aplikasi-aplikasi penting seperti WA, IG, dan lain-lain masih dapat digunakan dan masih dapat update ke depannya di iPhone X ini. Karena sekelas iPhone 6s saja yang sudah mentok di iOS 15, aplikasi-aplikasi penting yang biasa digunakan seperti aplikasi sosmed dan chatting masih dapat digunakan di iPhone 6s tersebut. Kesimpulannya, apakah smartphone ini masih worth it untuk dibeli di tahun ini? Saya rasa jika kalian tidak mempermasalahkan soal baterai atau update software, di harga sekarang yang sudah berada di bawah 3 juta, smartphone ini masih layak digunakan mungkin untuk 1-2 tahun ke depan. Dan karena ini merupakan iPhone bekas, mungkin setelah 1 tahun penggunaan, kalian harus spare budget untuk ganti baterai iPhone X ini. Karena performa baterai dari iPhone X ini sudah semakin menurun dan menjadi agak boros. Mungkin segitu saja review pengalaman saya menggunakan iPhone X ini selama 2 bulan. Mohon maaf karena bisa upload lagi dikarenakan satu dan lain hal yang membuat channel ini tidak upload video selama 1 tahun lebih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.